Sebenarnya dari entomologi kata, dari asal katanya, kopi. Kopi itu artinya tadi Mas bilang, kopi. Nah, kopi itu artinya kita memasukin kamera. Jadi sangat kecil. Jadi kita masukin sebuah kamera ya ke dalam sendi yang lukanya kecil seperti itu, tentu nomor satu keuntungannya adalah risikonya kecil, Mas. Hal yang paling utama kita kerjakan itu sebenarnya diagnostik, Mas. Yes, Diagnostik yang akurat itu akan lead pada treatment yang akurat. betul. Nah, sehingga outcome-nya pun bisa kita prediksi. Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin seputar sendi gitu ya, ini kan banyak banget prosedur ataupun gangguan kesehatan yang bisa terjadi di sendi kita. Nah, salah satu terobosan paling unggul, paling canggih dan terbaik di abad ke-20 untuk menangani masalah bedah sendi ini ada namanya artroskopi. Nah, kalau kita berkaca gitu ya, ada data di Amerika Serikat itu per tahunnya ada kurang lebih 1,7 juta loh kasus tindakan untuk artroskopi di bahu. Ada juga 750.000 kasus yang ditangani di lutut gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri bisa banyak yang bisa menyediakan entah itu dari rumah sakit ataupun klinik. Nah, salah satu klinik yang menyediakan teknik ini untuk Anda lakukan adalah Klinik Utama Dr. Indrayana. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana caranya melakukan tindakan artroskopi ini untuk bahu dan lutut seperti itu ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Liau Roger Leo SPOT dari Klinik Utama Dr. Indrayana melayani segenap hati. Selamat pagi Dr. Roger, apa kabar dok? Baik, selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Sehat selalu. Sehat ya. Ini kalau ngomongin sendi gitu ya, kayaknya rentan banget ya orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Kalau kita kan masih 17 tahun ya dok. Sama kita Mas. Sama ya, cuma beda hari aja kita lahirnya ya gitu ya. Nah, ini kan menjadi permasalahan banyak orang ya, entah sendinya linu-linu lah dan lain sebagainya. Banyak deh gangguan yang bisa terjadi. Nah, kalau kita berkaca pada teknik yang satu ini yang akan kita bahas hari ini yaitu artroskopi, mungkin banyak orang yang belum begitu familiar dengan istilah atau terminologi ini gitu. Nah, boleh dijelaskan nggak sih apa itu artroskopi, gimana sejarah munculnya? Kalau selama ini mungkin kita kenal kopi-kopi yang lain ya, maksudnya istilah-istilah yang lain. Tapi itu kalau artroskopi ini apa dok? Oke, gini Mas Raden, mungkin pemirsa tahu bahwa Mas Raden mungkin tahu, pemirsa tahu bahwa istilah endoskopi, laparoskopi, kolonoskopi, itu sebenarnya istilah-istilah yang lebih populer lah, lebih banyak dikerjakan. Sebenarnya dari entomologi kata, dari asal katanya, kopi. Kopi itu artinya tadi Mas bilang, kopi. Nah, kopi itu artinya kita memasukin kamera ke dalam sesuatu. Jadi kita ngintip. Nah, kata-kata di depannya, karena kita masukin dalam sendi, kita katakan artroskopi. Artros sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu sendi. Oh, biasanya makanya ada artritis gitu-gitu. Betul, jadi artros itu sendi. Jadi kalau misalnya ada inflamasi namanya artritis. Dari kata-katanya artroskopi. Jadi artros dan kopi. Jadi kita memasukkan kamera ke dalam sendi Mas, gitu. Wow, sehebat itu ya. Maksudnya dalam dunia medis itu kalau kita pikir selama ini sendi gitu ya, itu kan sesuatu yang kayaknya kecil dan kayak nggak mungkin banget ya dimasukin kamera. Karena mungkin bayangan kita juga kameranya segede gaban itu apa ya, segede banget gitu ya. Nah, ini ada kamera dimasukin ke sendi gitu. Nah, sebenarnya kinerja atau fungsinya si artroskopi ini dengan memasukkan si kamera ini apa hanya sekadar untuk diagnosis aja atau sebenarnya dia juga bisa tindakan atau gimana kinerjanya, fungsinya? Kita ngomong sejarah sedikit ya Mas ya. Jadi sebenarnya artroskopi itu bukan barang baru Mas. Jadi artroskopi itu sebenarnya sudah mulai dipikirkan dari abad 19 awal. Tahun 1912 itu sudah mulai dipikirkan. Tapi baru kemudian tahun 1980-an itu oleh seorang ilmuwan Jepang yang namanya Watanabe itu baru menciptakan alat yang kita pakai seperti sekarang. Tujuannya kayak tadi Mas bilang, awalnya itu sebenarnya hanya untuk mengintip. Jadi kita masukin kamera, kita pengen tahu nih di dalam sendi itu seperti apa sih posisinya dengan kerusakannya, kita diagnostik. Awalnya kita hanya diagnostik. Jadi hanya masukin kamera, kita foto, kita video, kita diagnostik.
Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, ya kan, kita mulai bisa melakukan banyak hal. Jadi kan sayang Mas, kalau kita cuma foto, lihat, ngintip, oh kelainannya ini, kita perbaikin dong, gitu loh. Jadi istilahnya ya sekali ini ya kita nyelam sekalian lah. Sekali dayung 2 3 bulan terlampaui ya. Oke, jadi memang awal mulanya hanya untuk diagnostik aja gitu ya, untuk kemudian cari tahu ini masalahnya apa nih gitu apa sih? Oke, untuk ketahuan oh ini penyebabnya, gejalanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian kalau kita ngomongin fungsinya, kinerjanya itu sendiri, dia pasti kan kalau ada satu teknik khusus gitu ya, kenapa ini dimunculkan gitu ya, itu kan berarti ada kayak semacam keunggulannya lah gitu ya. Betul. Apa yang menjadi plusnya dari metode ini gitu dok? Dibandingkan dengan operasi konvensional. Betul. Gini, tadi Mas bilang kan logika ya, sendi itu kan sesuatu yang kecil ya. Betul. Kok kecil sekali nih kita bisa masukin kamera. Ukuran kamera itu sendiri itu dari 1,7 sampai 3,5 milimeter. Oke, artinya ukurannya itu sangat kecil. Sehingga luka operasi itu bisa kurang dari 1 cm, Mas. Oke. Jadi sangat kecil. Jadi kita masukin sebuah kamera ya ke dalam sendi yang lukanya kecil seperti itu, tentu nomor satu keuntungannya adalah risikonya kecil, Mas. Risiko yang dihadapi oleh pasien kecil. Kedua, pasca operatif pain-nya itu sangat minimal. Ya. Ketiga, kita ternyata bisa mencapai posisi lokasi-lokasi yang kita sulit capai kalau kita operasi konvensional. Karena alatnya kecil, jadi kita bisa ngintip sampai ke dalam. Nah, keempat, dengan teknologinya semakin maju lah ya kita ya. Jadi alat-alat kita makin bagus, jadi makin banyak kerusakan-kerusakan yang bisa kita kerjakan dengan minimal. Yang terakhir yang biasanya pasien paling senang itu adalah kembali aktivitasnya makin cepat. Oh, oke. Ini kan sesuatu yang bagus sebenarnya ya. Maksudnya entah dari sisi pembedahannya maupun recovery-nya kan seperti itu. Betul. Tapi kan gini, mungkin banyak orang dok ya, ini sebagai pengetahuan ya, kita edukasi ke masyarakat. Dok, bukannya kalau kita pembedahan besar gitu ya, itu kan langsung dilihat sama mata kita sendiri dok, mata dokter lebih jeli tuh gitu daripada kamera. Mungkin ada yang masih beranggapan demikian dok, karena masih kayak, ya kan generasi-generasi konvensional masih ada ya dok ya. Betul sekali Mas. Mungkin baby boomers dan lain sebagainya kayak, aduh dok kayaknya masih pembedahan aja deh gitu. Nah berarti bisa dikatakan bahwasanya yang artroskopi ini sendiri dia lebih detail lagi dong dibandingkan dengan pembedahan yang sebenarnya mata dokter langsung tuh yang ngelihat gitu. Sebenarnya gini, untuk operasi konvensional Mas, itu kan kita kan lukanya besar Mas ya. Dengan luka besar tentu kan pasca operatif pain-nya makin besar, lama perawatan makin lama. Kembali ke aktivitasnya juga makin panjang. Nah, untuk mempersingkat itu semua, diciptakanlah teknik minimal invasif. Nah, tapi yang kita harus ketahui bahwa tidak semua kasus dan tidak semua penyakit itu bisa kita tangani dengan teknik minimal invasif. Jadi ada istilah bahwa oldies but goodies. Jadi teknik yang lama itu tidak sepenuhnya bisa kita tinggalkan. Jadi misalkan contohnya Mas, Raden, kerusakan yang sudah parah nih, kita nggak bisa lakukan dengan artroskopi. Jadi mau nggak mau harus konvensional surgery. Nah, tapi kalau misalnya teknik kasus-kasus yang masih ringan dan sedang, jangan kita konvensional karena pemulihannya lama. Gitu. Jadi ada keuntungan Mas. Contohnya Mas, contoh gampang gini. Misalkan Mas Raden nih aktif olahraga, ya, terus cedera main futsal. Nah, tentu pengen dong cederanya ditangani, kembali main futsal secepat mungkin, ya kan? Nah, kalau saya katakan dengan teknik artroskopi, Mas Raden bisa kembali olahraga lagi 2 kali lipat lebih singkat dibandingkan konvensional surgery, pasti kan lebih senang. Nah, dasar pemikiran itulah Mas yang melandasi teknik ini. Oke, berarti intinya case by case gitu ya dok. Betul Mas, lihat dulu nih gitu, nggak ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk. Pasien datang, dok saya mau artroskopi gitu ya. Betul. Padahal dia case-nya besar gitu ya. Jadi lihat nih per kasus ya, karena kan mungkin pasien itu kadang-kadang kan ngejudge sendiri, ada saya mau metode ini gitu. Nggak bisa seperti itu. Dokter akan menentukan yang terbaik seperti apa. Nah kalau kita ngomongin, kayaknya kasus-kasus yang kecil yang tidak harus bedah konvensional ini bisa nih pakai artroskopi. Nah sekarang pertanyaannya, kasus-kasus seperti apa sih yang bisa ditangani dengan metode artroskopi ini sendiri?
Gini Mas, jadi diagnostik pada kelainan sendi itu kan sangat banyak Mas. Ya, yang hal pertama kita bisa kerjakan itu adalah cedera-cedera olahraga. Contohnya kemarin kan habis Euro ya, Euro 2024 kemarin ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa atlet itu sangat prone, sangat rentan cedera olahraga. Nah, cedera-cedera olahraga di mana ada ligamen tear, kemudian ada meniskus yang robek dan sebagainya. Nah, itu kita pasti tangani dan standarnya sekarang adalah dengan artroskopi. Dulu pada saat tahun 70-80-an kita lakukan konvensional surgery pada atlet. Yes, dulu sejarahnya ya, 70-80. Nah, pada saat tahun itu kita lakukan sejarahnya, kita lakukan teknik konvensional surgery, banyak sekali atlet yang gantung sepatu sebelum usianya. Yes, banyak. Hanya gara-gara cedera olahraga. Gitu loh. Nah, di era sekarang 2024 hal itu tidak boleh lagi terjadi. Jadi kalau atlet ya mereka-mereka yang antusias sports antusias ya kan, itu biasanya pilihannya adalah artroskopi. Ya. Kedua, kita bisa juga kerjakan pada kelainan-kelainan di mana terjadi kerusakan pada sendi. Misalnya tadi Mas Raden nanya itu yang artritis, artrosis, pengapuran. Nah, gejala-gejala yang masih ringan biasanya kita masih bisa kerjakan dengan artroskopi. Tapi kalau gejala berat tidak boleh. Kalau misalnya sudah nempel, biasanya kita kerjakan adalah conventional surgery atau joint replacement. Tapi kan ada mungkin dok ya yang kayak gejalanya awalnya ini mild aja ya, ringan-ringan aja. Tapi karena mungkin yang sebenarnya bisa ditangani dengan artroskopi, tapi akhirnya karena terjadi pembiaran, mungkin orang nggak tahu dan lain sebagainya telat, itu kan gejala bisa memburuk dok. Betul. Bisa berubah kayak udah nggak bisa artroskopi lagi nih gitu, bisa jadi konvensional, bisa nggak kalau gitu? Betul. Nah itu banyak terjadi di generasi di atas kita. Karena generasi di atas kita itu kan, kalau sekarang kan kita hidup di era informasi Mas ya. Yes. Di mana semua bisa kita Google, betul. Semua bisa kita cari sendiri, cari tahu sendiri. Edukasi juga banyak, betul. Ya kan? Jadi orang lebih aware. Nah begitu misalkan dia cedera olahraga, atau misalkan saya naik turun tangga sudah mulai sakit nih pada orang tua misalnya. Ya. Nah bila itu berlanjut misalnya 2-3 minggu, itu nggak dibiarkan lagi Mas. Gitu loh. Orang pasti cari tahu nih kenapa nih. Gitu loh. Bertanya, berobat, atau nanya Google misalnya, searching. Nah hal-hal semacam ini itu menambah jumlah case dan jumlah pasien yang bisa kita tangani. Nah kalau dulu karena ketidaktahuan orang dibiarkan. Minum obat, ya minum obat sendiri dibiarkan. Iya, betul. Nanti setelah ke kita kerusakannya udah makin berat. Betul. Makin berat, opsinya tentu ya tidak lagi ada pakai terbatas lah. Jadi kita konvensional surgery. Nah itu jangan nunggu sampai berat. Ya, jadi ditangani dulu di awal dengan artroskopi. Makanya hari ini kita mengedukasi masyarakat. Ayo kalau ada keluhan segera ke dokter, bisa minimal invasif pakai artroskopi gitu ya. Jadi recovery-nya pun lebih cepat. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini tindakan artroskopi untuk lutut, pokoknya sendi ya, ada di lutut, ada di bahu dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Liau Roger Leo SPOT dari Klinik Utama Dr. Indrayana melayani segenap hati. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih ya, artroskopinya detailnya A sampai Z-nya gitu ya. Nah sekarang kalau, oke dok saya datang nih, kan biasa pasien-pasien kita itu pinter ya sekarang. Pinter dalam artian kayak, ada loh ya dok yang datang tuh kayak udah kayak self diagnose sendiri kayak dok saya tuh penyakitnya ini deh, metodenya harusnya gini kayak dokter, jadi ngapain ke dokter gitu buat konsultasi gitu ya. Harusnya kan ada anamnesis dulu lah sama dokter, konsultasinya apa-apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah sebenarnya ketika pasien datang nih dok, sebelum akhirnya dapat oh ini harus artroskopi, itu apa prosedurnya sebelum tindakan ya? Kita ngomongin baru datang terus untuk menentukan bahwa oh ini artroskopi, ini enggak, itu gimana? Oke, gini Mas Raden, ini selalu saya tekankan ya,
ke semua pasien saya bahwa hal yang paling utama kita kerjakan itu sebenarnya diagnostik, Mas. Yes. Diagnostik yang akurat itu akan lead pada treatment yang akurat. Betul. Nah, sehingga outcome-nya pun bisa kita prediksi. Nah, diagnostik akurat itu meliputi kita anamnesis, keluhannya apa, kita periksa fisik, ya. Yang utama buat kita pada saya sebagai sport surgeon ya, itu adalah pemeriksaan penunjang. Nah, penunjang ini meliputi X-ray dan MRI. Betul. Nah, jadi setelah itu melewati fase itu semua, diagnostik kemudian muncul, baru kita bisa tentukan, Mas, apakah ini perlu nggak sih tindakan atau dia cukup tindakan konservatif misalnya. Konservatif itu artinya cukup fisioterapi kah, cukup minum obat kah, cukup istirahat kah. Tanpa surgery ya? Tanpa surgery. Oke. Jadi nggak semua kasus itu ya tadi ucuk-ucuk datang, oh saya mau artroskopi, sebentar dulu kasusnya apa dulu, gitu loh. Nah, kalau memang itu kasus yang cocok untuk artroskopi, kita lakukan artroskopi, ya itu sebenarnya success rate-nya itu bisa mencapai angka 90%, Mas. Wow, tinggi, gitu loh, sangat tinggi sebenarnya. Sangat tinggi. Dengan diagnostik yang akurat, catatannya itu. Nah, kalau diagnostiknya tidak akurat, tentu ya angka itu akan lebih rendah. Gitu loh. Nah, jadi sehingga sebenarnya agak berbahaya, Mas, kalau misalkan ada pasien tuh yang self diagnostik sendiri dan kemudian saya mau lakukan teknik ini. Nah, itu sebenarnya agak berbahaya. Karena kan nggak bisa ya, Mas ya, Raden ya, kita menjadi dokter hanya baca 15 menit di Google terus jadi dokter tuh nggak bisa loh ya. Karena kita dididik lama gitu ya, dan kita memang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk mendiagnostik. Betul. Nah, setelah itu baru kita runingkan apakah ini perlu nggak sih sebenarnya, gitu loh. Dan itu pun nanti kan ada follow up-nya, Mas. Betul. Misalnya pasien datang keluhannya masih ringan nih, contohnya ya, kayak tadi nih main futsal, cedera. Main futsalnya kapan? Baru kemarin, misalnya masih bengkak dan kawan-kawan. Nah, biasanya kita tunggu dulu, Mas. Kita kasih obat dulu, kita tunggu dulu 2 minggu. Nanti 2 minggu datang lagi. Nah, kalau misalnya kita ada curiga ada sesuatu yang robek atau putus, baru kita diagnostik ke arah MRI. Jadi nggak langsung, Mas, nggak langsung datang, langsung nih gitu loh, nggak. Kecuali kalau obvious ya, artinya misalnya jatuh patah. Nah, itu kan sesuatu yang obvious ya, jelas ya. Nah, itu kita baru treatment. Nggak ujuk-ujuk bengkak langsung artroskopi ini, terus ya udah sendiri aja gitu. Nggak perlu dokter ya gitu. Nah, kemudian tadi oke lah, ini udah awalnya nih untuk menegakkan diagnosisnya bahwa ini dan lain sebagainya, dan oke, kita lanjut ke artroskopi gitu. Nah, sekarang untuk persiapan, kalau udah oke ini deal nih confirm artroskopi, itu persiapannya apa aja yang harus dilakukan untuk menuju ke prosedurnya? Oke, selain tadi diagnostik saya sebutkan tadi, Mas Raden ya. Jadi udah lakukan diagnostik akurat, oke, ini memang case yang cocok untuk artroskopi. Nah, ada yang namanya persiapan pembedahan. Nah, persiapan pembedahan itu meliputi nanti dikonsulkan tuh, Mas, ke internis ya, dilihat jantungnya gimana, paru-parunya bagaimana, lab-labnya bagaimana. Nah, kalau misalnya pasien itu dinyatakan layak pembiusan, baru kita boleh menjadwalkan. Nah, kalau itu tidak layak pembiusan, ya misalnya contohnya si pasien jantungnya ada masalah. Nah, kita tangani dulu jantungnya. Gitu loh. Nah, setelah jantungnya sudah optimal, layak dibius, baru kita lanjut ke pembiusan. Oke. Jadi ada prosedurnya, Mas. Ada ya, ada tahapan-tahapannya ya. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Halo, Ibu ya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Bu. Bukan ya? Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Ajis di Banjarbaru. Ibu Ajis di Banjarbaru. Banjarbaru tuh di mana ya, Bu? Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Ya, Oke. Bukan provinsi. Iya, silakan Ibu Ajis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mau tanya apa ke Dr. Roger? Nah, dulu kan saya ini sakit lutut. Sendi. Sakit lutut. Lama tuh. Terus saya berobat ke dokter spesialis saraf. Nah, ternyata sudah sekian uangnya sudah habis, nggak sembuh-sembuh. Nah, terus anak saya kan kebetulan juga dokter, tapi di Balikpapan. Dikasih tahu kalau mau berobat mah ada dokter spesialis sendi katanya di Banjarmasin dengan dokter Nyoman, Profesor Nyoman. Saya bawa ke sana.
Waktu itu lutut saya dibengkak. Terus disedot oleh dokter. Terus dimasukkan lagi dengan obat yang baru gitu. Nah sudah hampir 3 tahun nih baru aja kumat. Sekarang ini sakit lagi. Dokternya sudah nggak ada, sudah pindah. Nah lalu selama ini saya berobat ke dokter penyakit dalam. Lalu seharusnya saya berobat kemana nih? Ke saraf kah? Ke dalam kah? Ortopedi kah? Ke Dokter Roger lah Bu. di klinik utama Dokter Indrayana harusnya sih pindah ke sini ya. Sekali-kali main ke sambil main ke Jakarta. Main ke Jakarta gitu ya. Main ke Jakarta. Tahu sering bisa aja ke Jakarta tapi nggak tahu kan? Iya. Baru sekarang tahunya kan? Iya. Kayak curhat nih ya Bu. Oke, Dokter Roger ada yang ditanyakan sebelum kita jawab? Oke, Ibu sakitnya udah berapa lama? Ujungnya sakit lututnya udah lama, lagi masih kerja dulu. Sampai pensiun, kan sudah umur sudah 80 lebih. Ibu usia sekarang berapa? 80 lebih. 80 ya? 83. Oke. Wih, suaranya kayak 82 loh Bu. Bukan ya? 62 kali ya? Iya. Oke, tapi sakit lututnya udah berapa tahun Bu terjadi? Yang puluhan tahun kali ya. Berapa Bu? 6 tahunan. 6 tahunan. Oh, oke. Berarti sekarang lagi kambuh-kambuhnya gitu ya? Iya. Oke, Dok sudah bisa aja jalan, aktivitas bisa aja gitu. Cuma kadang sakit gitu. Oke, baik Ibu Aziz kita akan coba jawab ya. Ya, makasih. Ya, ditunggu sama Dokter Roger di sini ya. Terima kasih Bu Aziz, sehat selalu. Selamat untuk keluarga di rumah. Nah, gimana nih Dok? Oke, Mas Raden, ini tuh contoh klasik ya. Oh. Ini contoh klasik. Berarti sering ya nemuin kasus? Oh sering Mas. Oke. Jadi memang mayoritas pasien-pasien yang nyeri pada sendi itu dibagi dua sebenarnya. Golongan usia muda dan golongan usia tua. Usia muda itu biasanya karena cedera olahraga. Atau trauma misalnya jatuh dari motor, jatuh dari lantai 2 misalnya gitu loh dan sebagainya. Nah satunya lagi adalah usia tua yang karena kayak Ibu tadi, telepon tadi. Nah, kalau pada usia tua, apalagi usia di atas 80-an, umumnya itu sudah terjadi pengapuran atau osteoartritis. Ya. Nah, osteoartritis kita bagi lagi, Mas. Jadi derajatnya ringan, sedang, berat. Nah, untuk tahu itu, kita butuh pemeriksaan fisik. Dan ada pemeriksaan penunjangnya. Di ronsen dulu kah, di MRI dulu kah, ya kan? Nah, kemudian nanti baru, Mas. Nah, seperti tadi nyatakan, tadi kan sudah dilakukan konvensional ya, artinya disuntik sesuatu, ya kan, diobati dengan cara injeksi sesuatu. Dan ternyata outcome-nya cukup bagus, 3 tahun bebas sakit tuh katanya tadi kan. Ya, betul. Nah 3 tahun itu cukup, berarti outcome-nya cukup bagus. Artinya based on experience tadi, ya kan, Ibu tadi boleh melanjutkan tindakan konvensional. Jangan langsung, jangan langsung artroskopi Mas. Karena experience sebelumnya bagus. Betul kan? Nah kita kerjakan dulu, jadi disuntik ulang dulu. Gitu loh. Nah begitu suntik ulang, dilihat hasilnya, kalau hasilnya cukup memuaskan, lanjutkan saja. Gitu loh. Nah kita lakukan artroskopi kalau setelah disuntik itu outcome-nya tidak bagus. Atau tidak memuaskan. Misalnya setelah disuntik pain free hanya 2 bulan, 3 bulan. Artinya kan tidak cukup panjang ya, tidak memuaskan. Nah itu baru kita lakukan prosedur yang lain. Sekarang berarti umur 83 kan kurang lebih umur 80 Bu Aziz melakukan injeksi itu. Betul. Nah ada pengaruh nggak sih kayak proses degeneratif atau aging yang akhirnya dulu work nih gitu ya, 80 sekarang nggak work Dok gitu, kayak sebulan 2 bulan aja itu bisa nggak? Bisa sekali Mas. Karena kan semakin banyak aktivitas kita, semakin kita aging, kita bertambah usia, kerusakan itu bertambah. Ya kan, apa yang tadinya berlaku pada usia 80, 3 tahun lalu, mungkin sekarang nggak bekerja. Nah, tapi untuk tahunya gimana? Kita coba dulu, kita kerjakan. Setelah itu kita follow up, kita evaluasi. Nah, tadi kan ada pertanyaan lagi Mas, sebaiknya ke dokter mana sih? Nah itu ya, tadi saraf ya kan? apa penyakit dalam gitu ya. Sebenarnya gini Mas Raden, secara garis besar itu hampir semua dokter boleh menangani kasus kelainan pada sendi, ya lutut, pada bahu yang secara umum ya. Artinya siapapun boleh menyuntikkan, dokter umum boleh. Kemudian dokter internis pun boleh nyuntik. Ya dokter saraf pun mengerjakan.
intinya bila pemirsa itu sudah ke dokter, itu sudah benar lah. Ya, artinya berobat ke dokter. Nah, tindakan-tindakan kayak tadi konvensional tadi disuntikan dan kawan-kawan. Nah, bila itu tidak berhasil, nah biasanya baru dirujuk ke dokter spesialis yang lain, yaitu kita, dokter ortopedi biasanya. Nah, atau misalkan pemirsa, saya pengen langsung aja deh. Nah, itu pun silakan. Itu adalah pilihan. Betul. Oke, intinya ke dokter sudah benar lah, Mas. Sudah benar ya. Tapi daripada Bu Aziz dokter shopping kemana-mana sakit, ya udahlah ya langsung ke dokter tulang aja ya, langsung ke dokter Roger juga boleh ya, main-main ke Jakarta ya. Oke, terima kasih Bu Aziz ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar artroskopi untuk nyeri sendi di lutut atau bahu gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Liau Roger Leo SPOT dari Klinik Utama Dr. Indrayana melayani segenap hati. Oke dok, tadi kita terpotong ya oleh Ibu Aziz. Wah, Ibu Aziz semoga sehat selalu ya. Oke, nah kalau kita ngomongin tadi udah ngomongin persiapan prosedurnya ya. Nah sekarang ngomongin prosedurnya dok, itu kan namanya orang ya dok ya. Biasanya orang umum mau dia konvensional ataupun minimal invasif biasanya kayak ngeri-ngeri sedep ya dok ya. Maksudnya itu kan tetap jadi pembedahan. Prosedural gitu ya. Proseduralnya seperti itu. Nah kalau kita ngomongin artroskopi ini yang katanya minimal invasif, ini bisa berapa lama sih tindakannya gitu supaya orang kayak Bok seharian enggak? Okay. Atau kayak cukup berapa lama gitu dok? Oke, tindakan artroskopi itu sendiri Mas Raden ya, umumnya secara garis besar biasanya kita bagi Mas. Yaitu ada repair dengan repair ligamen, meniskus dan sebagainya, atau yang non repair. Artinya non repair itu misalkan pengapuran misalnya, kita hanya bersihkan pengapurannya, kita debridement namanya. Nah, secara garis besar bila itu non repair umumnya adalah sekitar setengah jam 30-45 menit proseduralnya. Bila kita repair tergantung seberapa kompleksitas daripada kelainan yang kita dapatkan. Umumnya secara garis besar ada 2-3 kali lipat lebih lama daripada yang non repair. Nah misalnya gini, kelainan pada lutut misalnya ada ligamen tear, ACL ligamen tear ditambah dengan meniscus tear. Nah tentu itu menjadi 2 kali prosedur. Nah jadi 2 prosedur itu pasti lebih lama daripada hanya ACL tear semata. Jadi tergantung seberapa kompleks. Tapi secara garis besar adalah 30 menit sampai kira-kira 1,5-2 jam. Masih oke lah ya. Ya tidak lebih dari 4 jam juga Mas. Ya dok ya, jadi aman ya. Relatif aman Mas. Relatif aman. Nah sekarang lagi ya, itu kan biasanya oke dok minimal invasif sih, tapi berapa gede tuh di ibarat kata kalau ngomongnya di beleknya gitu ya, di bedahnya gitu atau gimana tuh dok? Seperti yang saya jelaskan Mas ya, jadi ukuran diameter daripada si kamera atau scope itu sendiri itu sebenarnya adalah 1,7 sampai 3,5 mm. Kameranya ya? Kameranya. Artinya insisi kita itu maksimal adalah 0,5 cm sampai 1 cm. Jadi luka yang biasa kita pakai kurang dari 1 cm. Dan kita gunakan minimal 2 titik. Di 2 titik standar. Jadi satu untuk kamera, satunya lagi adalah untuk alat yang akan untuk repair, untuk benerin. Nah minimal 2, kadang-kadang kita pakai 3 titik. Tergantung kebutuhan. Tapi intinya adalah luka kecil, multiple incision dan lukanya kecil, yang sehingga pasca operatif P-nya rendah. Oke. Jadi kecil lah ya, nggak gede-gede amat ya. Dan pasti nggak kerasa juga karena di anestesi kan seperti itu. Nah sekarang gini deh, orang juga kan kadang-kadang orang tuh parno ya dok ya. Ini nggak umum ya gitu. Ketika kayak iya sih dok di anestesi, iya sih dok di bedah tapi gini. Ada risikonya nggak sih dok? Ada efek sampingnya nggak sih? Ada ini. Itu pasti banyak pertanyaan ya. Itu gimana tuh dok? Gini, resiko pada minimal invasif atau artroskopi itu sebenarnya relatif rendah ya mas ya. Tapi resiko secara umum ya meliputi resiko pembedahan sama resiko pembiusan. Ya.
Nah, risiko pembedahannya ya infeksi, itu yang paling sering lah ya, infeksi. Walaupun jarang sekali karena lukanya kecil. Ya, makanya pada pasien-pasien yang diabetes, ya itu dong. Ya, diabetes yang khawatir, oh luka saya nanti gimana nih, sembuh nggak nih, segala macam. Itu jangan khawatir dengan teknik artroskopi. Karena relatif lukanya kecil sehingga risiko infeksi pun kecil. Ya, risiko yang paling sering terjadi sebenarnya karena kebandelan atau ketidakpatuhan dari pasien. Kebandelan. Biasanya ya. Misalnya kita sudah repair nih Mas, meniscus repair, ACL repair. Kita kasih tahu, Bapak, Ibu, nanti olahraga lagi baru boleh setelah 3 bulan ya. Misalnya ya, nanti sudah 1,5 bulan mulai nyuri-nyuri gitu loh. Ya kan, mulai nyuri-nyuri. Yang tadinya sudah dilarang naik motor, mulai coba-coba, mulai naik sepeda. Nah ini biasanya nih, ini akhirnya sering terjadi adalah putus lagi. Nah kalau putus lagi ya berarti kan kita harus mengulang lagi dari nol, ya kan? Nah kalau kita mengulang lagi dari nol, umumnya adalah secondary surgery, ya untuk memperbaiki ulang yang sudah kita perbaiki tadi itu jauh lebih sulit daripada first time surgery. Gitu. Bisa jadi lebih buruk dong ya? Lebih sulit Mas, secara teknikalnya lebih demanding. Tapi kondisinya juga bisa lebih buruk nggak? Karena dia kan belum full recovered tapi cheating dia. Betul sekali. Contohnya gampangnya paling sering tuh biasanya atlet. Atlet itu sering. Karena dia dikejar waktu kali. Karena dia kejar waktu, betul, kejar target dia. Kejar target ya. Harus main. Sebelum pulih dia nekat main. Gitu loh, putus lagi. Gitu loh. Yang paling klasik ya si itu Mas, Raden Zlatan Ibrahimovic. Ya itu bandel sekali tuh. Kan sudah di repair, udah dikasih tahu jangan main, dia tetap main, putus lagi akhirnya. Aduh. Gitu loh. Nah itu jadi ada protokol dan ada proseduralnya pasca tindakan pun. Pada intinya Mas, protokol daripada medis atau kedokteran itu dibuat ada alasannya. Yes. Nah selama rambu-rambu lalu lintasnya itu kita patuhi dengan taat gitu ya, dari A sampai Z-nya kita ikutin, ya angka success rate itu biasa mencapai 90%. Betul. Intinya ikutilah saran, jangan bandel. Jangan bandel. Semua do's and don'ts yang diberikan itu sudah sesuai standar ya. Yes. Jadi bukan masalah like dislike gara-gara kamu nggak bisa inget ini nanti bukannya nggak pingin dapat medali emas sih, bukan ya. Karena memang kondisinya supaya nggak putus lagi ya. Betul. Karena biar nggak putus harus sabar. Wah ini maknanya dalam banget ya Dok ya. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tindakan artroskopi untuk nyeri sendi lutut, bahu dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Leo Roger Leo SPOT dari Klinik Utama Dr. Indrayana melayani segenap hati. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, gini Dok, kalau ngomongin sendi gitu ya, itu kan kadang-kadang nggak ngerti sih ini analoginya orang tuh kayak nggak sekeras tulang kan gitu ya. Nah mungkin ada yang namanya kayak tulang rawan lah gitu ya, ditempurung lah katakanlah seperti itu. Nah itu kan kadang-kadang kita bisa untuk tindakan seperti itu atau kayak gini, sendi sih sendi tapi nggak semuanya atau bisa semuanya atau termasuk tulang rawan itu gimana? Tindakannya Mas. Tindakannya. Oke gini. Saya jelaskan anatomi secara sedikit Mas ya. Nah, namanya sendi itu kan joint ya. Jadi joint itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh lebih dari 2 tulang. Betul. Jadi dia baru bisa dibentuk sebuah sendi. Nah, sendi itu sendiri itu diliputi oleh lapisan tulang rawan sendi yang tadi Mas Randy ngomong. Nah, di samping itu ada ligamen-ligamen di penunjang di sekitarnya yang menyebabkan dia stabil. Oke. Ditambah lagi ya pada lutut kita mempunyai lapisan lagi Mas yang namanya adalah meniscus. Meniscus itu sendiri gunanya sebagai shock absorbance. Jadi untuk kita axial loading misalnya kita loncat, kita sholat sujud berdiri, kita olahraga. Biar nggak keletak-keletok ya Dok. Ya. Nah kalau terjadi kerusakan umumnya adalah meniscusnya robek terlebih dahulu. Bukan si cartilage-nya. Iya. Nah
bila si meniscus itu tidak kita tangani, nanti akan larinya adalah cartilage yang akan kita korbankan. Jadi cartilage, terjadi kerusakan pada cartilage itu sebenarnya karena meniscus, robekan meniscus yang tidak tertangani dengan baik. Nah, secara umum kita nangani meniscus itu dengan teknik artroskopi jauh lebih bagus karena angkanya bisa mencapai 90% tadi. Bila cartilage-nya sudah rusak, ya, nah ini agak repot, Mas. Kita sudah melakukan banyak sekali teknik, ya. Yang secara umum adalah kita artroskopi, kemudian kita debridement dan kita lakukan namanya microfracture. Artinya kita lubangi supaya dia bleeding, oke. Dan kemudian kita boleh injeksi dengan sesuatu. Nah, injeksi sesuatu ini banyak, Mas. Kalau yang sekarang lebih modern kita pakai namanya stem cell. Mungkin Mas Raden mungkin tahu lah ya, stem cell kita ambil dari lapisan perut, kemudian nanti kita proses, kita suntikan. Dengan harapan cartilage itu tumbuh. Nah, teknik lainnya adalah teknik PRP namanya, platelet rich plasma. Nah, sekarang juga yang lagi ngetren itu adalah teknik sekretom. Jadi diambil dari plasenta bayi, diproses oleh secara massal, dan kemudian itu kita suntikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menambal atau memperbaiki lapisan bantalan sendi. Nah, tapi apapun itu yang teknik yang kita suntikan atau kita kerjakan, itu jauh lebih sulit daripada kita menangani meniscus. Gitu. Nah, jadi yang tadi message-nya adalah jangan nunggu sampai rusaknya sudah parah baru berobat, tapi bila masih ringan sedang, segeralah berobat karena opsinya masih banyak. Dan success rate-nya masih tinggi. Betul. Jangan nunggu nanti ya. Oke. Nah, tapi kan ada mungkin dok gini, orang-orang dengan kondisi khusus ya, semisal ya, mereka pernah ada trauma di tulang atau sendinya gitu. Atau tadi sempat kita bahas juga dengan diabetes, meskipun bisa ditangani. Karena kan orang selama ini kayak, kalau untuk diabetes, pasien diabetes kayaknya untuk yang invasif nanti deh dok gitu ya. Kayak yang konvensional dulu seperti itu. Nah, kan ada beberapa mungkin kondisi yang lain. Tadi ya karena kardiovaskular, jantung kayak, atau mungkin hipertensi kayak gitu ya, minum obat pengencer dan lain sebagainya, banyak dok gitu ya. Itu tuh gimana kalau untuk kasus kayak gitu, masih bisa atau case by case lagi, lihat dulu kondisinya gitu. Kalau mungkin diabetes dia gula darahnya terkontrol kayak atau gitu. Nah, sekali lagi secara prinsipal Mas Raden, bila si pasien itu layak untuk pembiusan, ya berarti kita layak untuk pembedahan. Secara prinsipal ya. Intinya dia layak pembiusan enggak? Nah, sekarang dengan kita ngomong teknik pembiusan sendi itu sendiri, teknik pembiusan pun sekarang sudah mulai maju. Mas, kalau dulu hanya general anestesi dengan spinal, sekarang kita sudah bisa regional block. Regional? Nah, regional tuh jadi misalnya gini, saya hanya butuh lutut sebelah kanan. Nah, yang dibius itu hanya lutut sebelah kanan. Nah, dengan teknik seperti ini semakin memperlebar jumlah case yang bisa kita kerjakan. Jadi pasien-pasien dengan kelainan jantung bawaan misalnya, atau pasien-pasien dengan komorbid jantungnya bermasalah misalnya, kita nggak perlu lagi takut karena risikonya semakin mengecil. Karena nggak kena efek ya. Betul. Regional gitu. aja. Jadi tidak boleh lagi ada pasien yang tidak tertangani hanya gara-gara komorbid yang terlalu banyak. Nah, karena apalagi kalau udah aging ya dok ya, udah berumur kan biasanya, ya bukan kita mendoakan, tapi rata-rata itu ada satu komorbid tertentu. Jadi kalau ada masalah ini, jangan takut untuk artroskopi gitu. Betul, kan kasihan Mas kalau sampai udah aging, sakit, ternyata nggak bisa diapa-apain. Ya bingung dong. Kasihan Mas. Makanya kan kasihan ya. Pain is crime loh. Gimana? Pain is crime katanya. Iya. Pain is crime. Betul. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Kita bacakan ya, ini dari Ibu Feni. Agak panjang nih dok ya, bentar saya bacain ya. Pagi dok, nenek saya usia 69, sering kali ngalamin sakit di bagian lutut nih dok. Hal ini terjadi kalau lututnya itu ditekuk. Namun pas lagi jalan sih nggak sakit sih. Biasanya saya urut atau pijat. Wah, nah kalau ketemu kata ini saya tertarik nih ya. Sakitnya pun berkurang dok. Oke. Penyebabnya karena apa ya dok? Kalau dengan artroskopi apakah bisa sembuh total? Terima kasih, artros ya. Nah gimana nih dok? Oke. Sekali lagi Mas ya, umurnya 69 Mas. Yes. 69 tahun, jalan tidak ada masalah. Jalan datar tidak ada masalah. Pada saat ditekuk full, terutama pada sholat ya mungkin ya. Nah itu baru masalah. Nah ini biasanya adalah salah satu indikasi meniskusnya ada robekan.
Ini kayaknya banyak deh dok orang kayak gini ya. Banyak Mas, sangat banyak. Iya bener-bener. Karena generasi di atas kita, saya bilang tadi, generasi di atas kita karena belum masuk era informasi, itu kerusakan-kerusakan yang minimal dibiarinin. Gitu loh, dibiarinin. Kalau sekarang kan anak jatuh, langsung buru berobat. Betul. Saya cedera main futsal kemarin, tadi siang, misalnya tadi malam, langsung dibawa ke UGD. Artinya kita orang sekarang lebih aware, awareness-nya lebih tinggi. Betul. Orang dulu, generasi kita, awareness-nya masih kurang. Nah, jadi akan lari seperti ini. Nah, biasanya seperti ini adalah meniskusnya TIR, Mas. Nah, meniskus TIR itu nanti kita diagnostik dulu. Kita lakukan pemeriksaan fisik dan kemudian kita MRI. Nah, bila kasusnya diagnostiknya cocok, ya ini salah satu kandidat untuk dilakukan artroskopi. Oke, dan ini harus didiagnosis dulu kondisi seperti apa. Betul. Kalau memang bisa di artroskopi dilakukan tindakan gitu ya. Tapi caranya sedikit banyak udah mulai ketahuan tuh dok ya. Tapi nggak boleh dipijat urut ya dok ya. Itu tadi itu menarik tuh. Kalau ada ngomong sama dokter tulang tuh, saya kalau ada yang bilang pijat atau urut tuh kayak oke, I don't need to talk this gitu. Tapi ya harus edukasi juga bahwa nggak boleh ya. Karena gini, orang Indonesia memang senang Mas ya dengan namanya pijat urat, itu sangat senang sekali. Saya bukan antipati ya, saya lebih liberal dan saya lebih demokratis. Intinya kalau misalnya untuk pijat, gampangannya saya bagi dua. Pijat yang untuk kesenangan atau leisure, ya misalkan Mas Raden habis pergian keluar kota, capek kan, mau pijat boleh. Dan pijat leisure namanya. Yeah. Satu lagi itu pijat terapi. Ya bisa habis main futsal, keceklik, bengkak, dipijat, ya itu jangan. Karena pijat terapi itu biasanya memperberat yang sudah ada. Gitu loh, diagnostik dulu deh. Ya. Jangan langsung terapi. Iya, udah sakit dipijat tambah sakit lagi. Tambah bengkak nanti. Lah sakit tambah sakit tuh nggak enak ya dok ya. Kita harus yang leisure aja, yang happy aja ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Feni dan semoga neneknya segera sembuh. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tindakan artroskopi untuk nyeri sendi di lutut, bahu, dan lain sebagainya. Dan kita masih bersama dengan Dr. Liao Roger Leo SPOT dari Klinik Utama Dr. Indrayana melayani segenap hati. Oke dok, sekarang kalau kita ngomongin artroskopinya gitu ya, oke lah, sudah nih selesai tindakan gitu ya. Nah biasa kan kalau orang ngomongin entah sendi, tulang, dan lain sebagainya, sejenis lah itu, satu rumput, satu keluarga gitu. Dok kan kita nggak bisa langsung gerak ya gitu kan, pasti ada masa recovery-nya juga kan, meskipun tadi bilang masa recovery-nya lebih cepat. Betul nggak sih kalau misal kayak abis artroskopi kita perlu tindakan ya, rehabilitasi medik lah, misal kayak fisioterapi dan lain sebagainya, itu perlu nggak sih atau gimana? Jawabannya sangat perlu Mas Raden. Oke. Jadi kita sebagai surgeon, sebagai sport surgeon ya, saya banyak melakukan artroskopi, itu kita sangat erat hubungannya dengan namanya rehabilitasi medik. Jadi semua pasien pasca operasi atau pasca tindakan artroskopi itu wajib untuk fisioterapi. Nah gunanya apa sih? Gunanya yang pertama Mas, itu untuk melakukan muscle strengthening. Iya. Penguatan otot. Betul. Ya, jadi jangan dibayangin mereka yang pasca operasi itu seperti kita jalan normal ya. Ototnya lemah loh. Oh iya. Lemah Mas, pasti lemah. Nah otot lemah itu jalannya pasti terbatas. Kedua itu adalah untuk fleksibilitas. Jadi untuk melatih gerakannya supaya dia bisa mencapai range of motion yang full. Jadi tidak stiff, tidak kaku, dia harus full. Nah itu perlu fisioterapi. Nah berapa lama fisioterapi? Biasanya kita katakan up to 3 to 6 months. Jadi 3 sampai 6 bulan. Kenapa up to? Karena setiap orang susceptibility-nya tuh beda-beda. Ada orang yang tahan sakit, ada orang yang tidak tahan sakit gitu ya. Ada orang yang tough, ada orang yang manja, beda-beda. Gitu loh. Jadi 3 sampai 6 bulan. Tapi secara garis besar, secara umum itu biasanya 3 bulan itu sudah harus kembali ke olahraga. Karena bila tidak,
berarti mundur nih. Mundur. Gitu. Oke, tapi ngomongin rasa sakit atau nyeri, itu kadang-kadang kan gini dok, untuk ngukur pain tolerance orang kan beda-beda ya. Maksudnya kayak itu bisa jadi subjektif, bisa jadi objektif gitu ya. Betul. Rata-rata sih subjektif ya, kalau dari pasiennya gitu. Betul. Nah untuk kayak, wah kata dokter Roger harus tetap gerak. Udah saya gerakin, tapi sakit nggak apa tetap gerak. Nah itu bisa bahaya nggak sih? Malah dia kan sakit tuh gitu. Nah itu gunanya ada supervisi mas. Nah, oke. Jadi begitu pasca tindakan itu tidak boleh pasien itu lepas kontrol. Jadi pasti ada follow up ketat. Gitu loh, follow up ke dokternya, kembali ke surgeonnya ya, dalam 1 minggu, 2 minggu pasti kan kembali terus. Nah di samping itu nanti dia harus fisioterapi seminggu tuh 2-3 kali. Nah itu under supervisi. Nah di luar itu, di luar kontrol itu kerjakan sendiri yang diulang yang sudah dilatih kemarin. Gitu loh. Nanti bila nanti pertemuan berikut makin bagus ditambah lagi. Nanti di rumahnya diulang lagi seperti kemarin. Gitu loh. Jadi jangan menambah sendiri, nggak boleh. Nanti kalau menambah sendiri kayak tadi Mas Randy bilang ini jangan-jangan sakitnya karena over strengthening atau over strain ya, atau memang wajar, sakitnya wajar. Nah itu kan kadang pasien tidak tahu. Oke, jadi niatnya baik untuk gerakin biar nggak stiff, malah overuse putus ya. Lagi. Jadi putus lagi tadi. Putus lagi. Jangan bilang putus nyambung itu tindakan terus ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari artroskopi terus dia tindakan, itu bisa nggak sih dok kayak apa ya? Kemungkinan yang tadi dibilang putusnya lagi itu karena dia terlalu banyak digunakan atau bisa jadi kayak tetap ada risiko tapi nanti bisa diulang lagi tindakannya atau gimana? Gini, sebenarnya secara prinsipal badan kita tuh sangat kuat, Mas Raden. Canggih ya, kuat. Ya, jadi ciptaan Tuhan tuh sempurna lah. Oke, jadi badan kita tuh sangat kuat. Artinya tidak semudah itu kita kayak mecahin cangkir jatuh pecah. Tidak. Betul. Begitu kita repair pun, setelah kita repair pun kita kasih tahu misalkan, Pak, Bu, jangan diinjek ya. Tapi dipakai injek misalnya. Nah itu pun tidak langsung serta-merta putus lagi. Betul. Ada prosesnya. Betul. Gitu loh, jadi tidak semudah itu juga. Nah tapi kalau misalkan sampai dia putus lagi, ya karena satu dan lain hal, karena trauma dan kawan-kawan, kita bisa repair ulang. Kita bisa kerjakan lagi ulang. Cuman secara teknikal lebih demanding. Lebih sulit artinya. Dan biasanya kita sebagai surgeon, kita kurang senang karena waktu time frame untuk operasinya menjadi lebih double, lebih lama. Gitu loh, dan dengan success rate yang lebih rendah. Oke. Intinya nurut lah ya dok ya. Nurut kalau lah dibilang intinya, harus gini nggak boleh gini, diturutin biar cepat sembuh kan, semua orang pasti pengen sembuh. Oke, terima kasih dokter Roger, sebenarnya banyak waktu bahas tapi waktu juga membatasi, next time kita harus ngobrol lagi ya. Terima kasih dokter Roger, saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Utama Dr. Indrayana. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mas Raden. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Roger, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, kalau Anda harus menjaga kesehatan sendi Anda supaya nggak nyeri lutut atau nyeri bahu. Sampai jumpa.